warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma tabi'un yang terhormat, sahabat JMK Lampung, sahabat-sahabat online dan hadirin wal hadirat rahimakumullah, pecinta Al-Quran rahimakumullah. Perkenalkanlah, saya Eka Prastiawati, utusan dari JMKH Kota Metro, akan menyampaikan kajian Ramadan dengan tema hikmah dan manfaat puasa dalam perspektif multidisiplin ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Syahrul Ramadan huwa sayyidus syuhur wa syahrul Quran. Bahwasanya bulan Ramadan adalah pemimpinnya para bulan dan bulan Al-Quran. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana ampunan dibuka, pintu-pintu surga dibuka, neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirannya adalah untuk terbebas dari neraka. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba yang tidak luput dari banyaknya dosa, mari kita banyakkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Semoga di 10 hari kedua bulan Ramadan ini kita bisa mengejar maghfirah dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, agar kalian bertakwa. Ayat ini menjadi dasar kewajiban berpuasa sekaligus menjelaskan tujuan besar dan utamanya, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Bahkan dalam sejarah, semua para nabi itu melaksanakan ritual berpuasa. Bahkan bisa dibilang bahwa berpuasa ini adalah ibadahnya para nabi. Saya mengambil contoh Nabi Adam berpuasa di tanggal 13, 14, dan 15 tiap bulan. Adapun Nabi Isa juga menjalankan puasa dalam 1 minggu 2 kali. Adapun Siti Maryam berpuasanya yaitu tidak berbicara. Dalam Quran surah Maryam, faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Aku bernadar kepada Allah untuk tidak berbicara dengan seorang pun. Akan sangat berat, sahabat-sahabat sekalian, jika kita disamakan dengan puasanya Siti Maryam, tidak boleh berbicara. Oke, bagaimana berpuasa? Bagaimana puasa kita supaya membentuk ketakwaan? Dalam Tafsir Munir karya Wahbah Az-Zuhaili dijelaskan bahwa yang pertama, hikmah dan manfaat puasa itu adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan terang-terangan atau
tersembunyi. Tidak ada pengawasan langsung bagi orang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita masuk kamar mandi, dikunci pintunya, kemudian makan dan minum, maka dalam bulan Ramadan ini tidak akan ada yang tahu. Maka untuk pengawasan langsung dari Allah, bukan dari manusia. Jika kita semua bisa menahan lapar dan haus yang sangat berat karena iman dan takut kepada Allah, maka ini sudah mewujudkan makna takwa yang sesungguhnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 201, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa apabila digoda oleh bisikan syaitan, mereka segera ingat kepada Allah, maka ketika itu mereka menjadi sadar. Selanjutnya, hikmah puasa yang kedua itu adalah melemahkan dorongan syahwat. Puasa mengurangi pengaruh dan kekuatan hawa nafsu sehingga manusia kembali kepada ketenangan dan keseimbangan jiwa. Sebagaimana sabda Nabi bahwa bagi orang yang belum menikah dianjurkan untuk berpuasa. Wa man lam yastati' minkum fa 'alaihi bis-shaumi fa inna lahu wijaun. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka dianjurkan untuk berpuasa, karena puasa menjadi perisai baginya. Adapun yang ketiga, hikmah berpuasa itu menumbuhkan kepekaan rasa, kasih sayang dan belas kasih, menghadirkan perasaan lemah lembut, serta mendorong seseorang itu untuk berderma dan memberi. Ketika kita lapar, teringat orang-orang miskin yang tidak mempunyai makanan, sehingga dengan berpuasa ikut mendorong dan merasakan penderitaan mereka. Dalam Al-Quran disebutkan ruhama ubainahum, saling berkasih sayanglah, untuk menumbuhkan empati, memberikan iftar atau bukaan kepada orang yang berpuasa. Saya mengutip dari hadis riwayat Tirmidzi bahwasanya man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Barang siapa yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam konteks sosial, puasa mengajarkan empati. Orang yang kenyang merasakan lapar, sehingga lahirlah kepedulian sosial, sedekah, infak, dan sedekah. Karena dengan berpuasa membentuk masyarakat yang peduli dan beradab. Nanti di 5 hari sebelum Syawal kita biasanya mengadakan zakat fitrah. Untuk selanjutnya yaitu puasa mewujudkan persamaan sosial antara si kaya dan si miskin, yaitu merealisasikan makna kesejahteraan antara orang yang terhormat dan orang biasa, masyarakat umum, untuk menjalankan kewajiban yang sama, yaitu berpuasa. Sehingga tadi puasa mengajarkan empati, orang-orang menjadi ingin bersedekah, berinfak, dan bersyukur. Kemudian yang kelima, hikmah berpuasa itu melatih keteraturan hidup dan pengendalian diri. Maka kita dengan berpuasa itu melatih hidup kita menjadi teratur. Waktu sahur itu bangun antara jam 3 dan setengah 4 sampai jam 4.
Kemudian waktu berbuka itu waktunya juga sama, antara jam 6.22 sampai jam setengah 7. Itu makan untuk berbukanya teratur. Kemudian juga mengajarkan kita untuk hidup hemat. Apabila adab dijalankan dengan baik. Karena apa teman-teman dan sahabat sekalian, pada momen Ramadan ini kadang kita membeli sesuatu yang biasanya tidak bermanfaat. Semuanya ingin dimakan, semuanya ingin dibeli. Padahal setelah datang waktu maghrib itu seteguk 2 teguk teh begitu ya, ataupun es cendol itu sudah membuat kenyang. Tetapi biasanya kita lapar mata, semua makanan, semua snack ingin kita beli semuanya. Maka dengan berpuasa itu mengajarkan kita akan hidup hemat. Untuk keenam, puasa memperbarui kondisi tubuh, menguatkan fisik, mengistirahatkan organ tubuh, dan menguatkan daya ingat. Apabila orang bersungguh-sungguh ketika berpuasa, tidak terlena dengan kenikmatan makanan begitu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa makanan pada hari ini itu semua adalah mengandung racun bagi tubuh kita. Banyak makan tepung, banyak makan minyak, banyak makan santan. Maka dengan berpuasa dan gula, maka dengan berpuasa ini adalah menghilangkan semua racun-racun dan mendetoks tubuh kita supaya menjadi sehat kembali. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kalian maka niscaya kalian akan sehat. Maka dalam kesehatan ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu tidak bertentangan dengan ilmu medis, yang tujuan puasa itu adalah untuk menyehatkan tubuh kita. Selanjutnya menurut psikologi ya, bahwa berpuasa itu melatih kesabaran dan mengontrol emosi. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Fa'idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfud wa la yaskhab, fa in sabbahahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor atau jangan marah. Jika ada yang mencaci atau mengajak bertengkar, maka katakanlah sesungguhnya inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka di momen Ramadan ini marilah kita hindari ya hal-hal yang bisa membuat puasa kita itu sia-sia. Yaitu jika ada yang mengajak berghibah atau menggibah, membicarakan orang lain, maka katakanlah inni shaim, bahwa aku sedang berpuasa. Karena dengan berpuasa ini adalah latihan kecerdasan emosi yang sangat luar biasa. Oke, di akhir kultum ini mungkin saya ingin membagikan tentang amaliyah yang sangat penting di bulan Ramadan. Itu adalah dalam hadis disebutkan kullu amalin bi asyri amthaliha, bahwa setiap amal Bani Adam untuk dirinya sendiri itu dari satu kebaikan dibalas menjadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Bahkan kalau kita menemui suatu malam yaitu Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, itu akan sangat Masya Allah ya, berkah sekali. Karena kita nggak mungkin hidup melakukan ibadah dalam 1000 bulan. Maka itu adalah keutamaan Ramadan, yang dalam hal ini bahwa di momen Syahrul Quran, Nuzulul Quran nanti, seluruh JMKH NU dan para pondok pesantren baik di wilayah kabupaten maupun di pusat, di masjid-masjid itu banyak sekali yang menghatamkan Al-Quran.
karena di Indonesia ini sangat luar biasa penyambutannya, yaitu pada malam nuzul Quran, bahkan banyak yang tarawih, sholat malam, i'tikaf, sedekah. Nah itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan karena mencari keutamaan Lailatul Qadar. Maka dari itu marilah kita belajar untuk mengamalkan amalan-amalan dan memperbanyak amalan. Apapun yang sedang haid itu adalah bonus ya, dan itu tetap memperoleh keutamaannya. Perbanyak zikir, sholawat, dan ibadah-ibadah yang lain seperti memasak itu juga termasuk dari kategori ibadah. Semoga hikmah dengan ada di bulan Ramadan ini kita bisa memperoleh rahmat, ampunan, dan maghfirah, serta bisa memperoleh keutamaan yang ketiga, yaitu bisa terbebas dari api neraka. Mungkin itu saja hikmah berpuasa dan manfaat yang bisa saya sampaikan. Intinya wakulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah tetapi jangan sampai berlebihan, karena Islam mengajarkan makan secukupnya dan tidak menuruti hawa nafsu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.